Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-8 ini kami ingin bahwa beberapa hari yang lalu kita sudah membuat yang namanya kemasan-kemasan. Beberapa hari yang lalu kita sudah membuat yang namanya kemasan, apa ini namanya ini? Hah? Pastel. Nah, siapa yang tahu kalau ini pastel? Ya kan? Terus ini apa ini? Nastar. Bisa saja saya bilang ini tiwul, ya kan? Bisa saja karena nggak ada tulisannya. Nah, kira-kira apa yang ingin kami sampaikan? Kira-kira apa? Bahwa ketika panjenengan aja sudah punya putra, ketika panjenengan sudah punya putra, ada jabang bayi ada di perut, ada sebuah rencana untuk memberikan nama tidak? Hah? Ada kan? Ya, ada. Tentunya ketika ibu sudah menuangkan di dalam toples seperti ini, kadang orang tidak tahu. Ya kan? Nama di dalam sebuah pelabelan termasuk kemasan ini menjadi penentu agar masyarakat tahu terhadap produk kita. Kira-kira kalau seandainya panjenengan beli dengan ada semacam corak yang menarik, ada logonya, misal ada nama apa namanya kelompoknya, termasuk di sini ada komposisinya, ada labelnya, jangan-jangan digawe nganggo minyak babi ya, jangan-jangan digawe nganggo minyak apalagi jelantah, ya kan? Loh, bisa saja loh, ya kan? Tetapi kami ingin bahwa panjenengan ketika sudah cantik di dalam pembuatan seperti ini, tentunya harus ada pengemasan dan pelabelan yang secara kualitas produsen ataupun konsumen khususnya itu bisa apa kira-kira? Satu, tertarik dengan produk yang kita buat. Satu, tertarik. Yang kedua, puas. Waduh, Bapak sudah puas belum? Kok tersenyum loh? Maksudnya bahwa ketika konsumen itu bisa jalan-jalan di mall, jalan-jalan di toko di swalayan, tidak hanya sekedar mengelirik tok, karena dia posisinya masih penasaran. Sakjane jerone itu apa sih? Komposisinya mana sih? Halal tidak sih? Rasanya gimana sih? Yang buat siapa sih, kelompok mana? Itu harus jelas. Sehingga di sini kami ingin setelah nanti ke depan kita berjalan, kami ingin nanti ada semacam pelabelan. Komposisi juga dicantumkan di sini. Sehingga konsumen itu merasa percaya, merasa yakin ketika produk ini dimakan, akan merasa asin, gurih, akan merasa mantap. Aduh, tamplok. Jangan-jangan aku makan apa loh? Ada keraguan, ya kan? Mungkin ya? Mungkin ya? Ketika panjenengan pergi ke luar kota dengan lapar, masuk dalam satu warung, dicicipi warung makanannya kok
piye, aduh, jangan. Betul nggak? Betul nggak? Sama ketika panjenengan membuat seperti ini. Kalau panjenengan tidak menyuguhkan informasi yang ada di label komposisi, itu konsumen tidak akan pernah tahu komposisinya terdiri dari tepung terigu, minyak nabati, blue band, termasuk gula, termasuk margarin, termasuk vanili. Di situ sudah menunjukkan bahwa ini adalah produk yang halal. Dan tidak berhenti di sini. Ternyata untuk bisa masuk di dalam produk di toko-toko swalayan itu harus ada yang namanya perizinan. Ada labelnya dan nomor PIRT namanya. Ada nomor industri rumah tangga. Nah, di situ tentunya harus kita awali. Nah, ke depan insya Allah setelah panjenengan benar-benar berproduksi, kami ingin ada nomor PIRT-nya yang sudah didaftarkan di dalam dinas perizinan. Termasuk di sini tidak ada sebatas kue nastar, tidak, tetapi ada semacam variasi-variasi sehingga akan bisa mempercantik apa? Tampilan kemasan. Jangan salah. Orang biasanya melihat casingnya dulu, ya kan? Seorang cowok melihat cewek itu biasanya waduh, bisa mantap ya, cantik ya, dadanya ya. Padahal hatinya dia sama saja. Lepas itu semua, ternyata panjenengan jangan mengesampingkan tampilan utama. Casing, wadah, biar secara percayaan masyarakat ini akan bisa diperkuat kepercayaannya. Saya rasa kalau sudah panjenengan mendapatkan kepercayaan masyarakat, panjenengan di situ tertuang menerima pesanan kue-kue basah atau kering, bisa Allah. Pesanan demi pesanan akan mengalir seperti air. Dia akan bisa menghasilkan pundi-pundi uang dan rupiah. Jangan salah. Biasanya nuwun sewu, kemasan seperti ini kalau kita jual biasanya berapa buatnya? Kali ini 35. Nanti buatnya nuwun sewu dikalkulasi. Jangan sampai kira-kira panjenengan rugi. Ternyata satu toples ini dengan modal sekian mendapatkan untung berapa, ya kan? Nah, itu harus panjenengan cermati. Jangan sampai panjenengan tekor, wes tuase kanggone margarin blue band sing larang, ya kan? Ternyata setelah dikalkulasi panjenengan untuk penjualannya harganya tidak cocok dengan biaya produksi. Nah, untuk itu kami berharap monggo yang sudah kita bentuk ini diuri-uri. Kami ingin panjenengan beserta kepala desa, kami sudah support luar biasa. Sebelum saya berangkat ke Semarang, kemarin kami sudah mantul sama Pak Kepala Desa. Ini merupakan program yang cukup potensial sekali. Dan tentunya Pak Lurah tidak segan-segan lewat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu ada dananya. Dana desa ada dana PKK di situ, yang salah satunya bisa diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan seperti ini. Nah, syukur-syukur nanti panjenengan bisa membuktikan kepada kepala desa, bisa membuktikan kepada PKK dan masyarakat, ini akan kita payung hukumi ke BUMDes, dan tentunya itu akan bisa menjadi aset desa untuk kepentingan kelompok dan usaha masyarakat. Gitu? Ada pertanyaan?
Kalau tidak, kami atas nama penyelenggara kegiatan LPKA Rasid yang melaksanakan tugas untuk kegiatan tata boga Dinas Perizinan Terpadu Tenaga Kerja satu pintu, tentunya merasa bangga. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi, karena harapan kami masyarakat Selapar menjadi masyarakat yang mandiri dan selalu sukses untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.